selamat datang di podcast Inspirasi UKM KIPM. Bersama saya, Sofia Izayanti sebagai host di podcast pada kali ini. Kali ini kita akan membahas prestasi UKM, pengalaman berharga mengikuti kegiatan, dan tentunya tips and trik dalam membuat esai yang baik dan benar. Bersama saya, ada tamu spesial nih, yang telah sukses di berbagai bidang. Mari kita sambut narasumber kita, ada Kak Sabrina, ada Kak Iva, dan ada Kak Inaroh dari UKM KIPM. Selamat datang kakak-kakak di podcast pada kali ini. Halo, selamat datang. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih kakak-kakak perkenalkan dulu nih nama, prodi, alamat, dan jabatan di UKM KIPM ini sebagai apa? Mulai dari mana nih Kak? Boleh dari Kak Inaroh. Boleh, silakan Kak Inaroh. Perkenalkan, nama saya Inaroh Goisani Amansyah dari Program Studi Pendidikan Matematika, alamatnya di Ungaran, dan jabatan di KIPM sebagai staf divisi P3M. Nama saya Zaimatul Afifa, saya biasanya dipanggil Iva, saya dari Program Studi PBSI atau Bahasa Indonesia, jabatan di KIPM sebagai Sekretaris Divisi P3. Oke, halo, nama saya Sabrina Gita Salsabella, biasa dipanggil Sabrina dari Prodi Hukum. Di sini sebagai bendahara umum di KIPM. Iya. Terima kasih ya Kak udah hadir di podcast pada kali ini. Sebagai pembuka, bisa ceritakan nih sedikit tentang prestasi yang telah dicapai selama kakak-kakak di UKM KIPM dan di UPDRIS tercinta. Ini ya, kayaknya kalau prestasi nggak yang banyak gitu ya. Kalau dari aku sendiri tuh lebih fokus di kepenulisan. Kayak aku dari semester 1 sampai sekarang tuh fokusnya di isai, terus ya kadang ke KTI, tapi juga lebih banyaknya di isai sama mungkin proposal bisnis plan gitu, sama di PKM gitu. Kemarin aku dapat kabar nih, katanya kemarin ke Bali ya? Wow, kembali. Iya sih kemarin. Kemarin jadi alhamdulillahnya ikut satu kompetisi isai di Bali namanya Dewata Isai Competition, dimana yaitu satu event yang ada beberapa sumber via isai juga. Alhamdulillahnya dapat gold medal di sana. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Aduh, terima kasih banyak Ria. Itu dari aku sendiri tuh ada tim itu sama Mbak Silvinila Safira, itu dari UKM KIPM juga. Sekarang di Kadif P3M. Nah, ya itu sama Mbak Silvi kita ambil hukum sosial dan ekonomi. Aku fokusnya di pernikahan dini. Jadi aku ngelihat teman-temanku yang di Jepara khususnya ya, itu yang seumuranku tuh banyak yang terdampak pernikahan dini. Jadi di usia yang mungkin secara hukum belum sesuai atau belum dewasa, dimana itu di bawah 19 tahun yang harusnya tuh nggak boleh nikah karena undang-undang yang terbaru tuh minimal nikah di umur 19 gitu. Mungkin sekarang juga 21, ya lebih idealnya tuh kalau cewek emang di 21 sampai 25. Nah, dampaknya tuh apa aja? Dampaknya tuh yang aku lihat ya, itu benar-benar yang KDRT, terus ekonomi juga menurun karena mereka belum siap secara psikis, secara sosiologinya juga belum siap, dimana nanti ketika pun punya anak ataupun punya keturunan tidak bisa memberikan parenting yang bagus, tidak bisa memberikan contoh yang baik mungkin untuk anaknya gitu. Nah di sana tuh banyak kekerasan, banyak akhirnya yang bekerja istrinya dan yang suami cuma di rumah cuma mainan motor, cuma ngopi tiap hari, nge-games. Jadi kan kekhawatiranku di sana itu karena kesadaran dari masyarakatnya sendiri itu masih kurang, dan perempuan di sana lebih fokus kalau aku udah nikah, aku udah mencapai nih target dari masyarakat. Itu suatu budaya di sana. Jadi dimana aku berharapnya setelah ada inovasi ini, gagasan ini bisa memberikan tujuan dan motivasi buat anak-anak, terutama yang remaja setelah lulus SMA tuh masih punya gambaran gitu. Walaupun mereka nggak bisa kuliah, tapi juga bisa mungkin bekerja dan mengasah skill mereka. Karena ternyata banyak banget anak-anak atau perempuan yang punya skill di mana kayak kewirausahaan. Jadi kemarin ada yang pinter banget nulis, pinter banget bahasa Inggris, karena di SMA-nya juga juara gitu. Tapi ternyata malah orang tuanya yang nyuruh buat nikah. Itu kan juga
sia-sia, kayak sayang banget kok kemampuan sebesar itu nggak dikembangin. Nah, di gagasanku itu aku berusaha membuat peningkatan pendidikan dan ekonomi. Jadi masyarakat selain punya kesadaran tentang pernikahan dini juga bisa meningkatkan ekonomi yang sudah terdampak pernikahan dini itu gitu. Nah kayak mungkin aku boleh tanya nggak ini ke teman-teman? Iya, mungkin di daerah lain juga ada gitu ya kak pernikahan dini. Mungkin di Rembang sama di Semarang juga ada ya kak, banyak banget ya. Masih banyak. Iya Ya, kak. di Semarang juga banyak. Jadi Banyak kan udah pada selesai. iya makanya juga nilai angka perceraian itu juga tinggi banget, setiap tahun juga naik, dimana populasinya yang harusnya 70% itu malah bercerai gitu. Itu kan sayang banget. Kenapa nggak menikah di usia yang matang, nanti juga meminimalisir perceraian gitu. Kalau kita lihat pengadilan agama tuh yang urut tuh loh kayak ngantri beres gitu kan. Jadi kan ya mungkin lebih disayangkan sih kenapa nggak di usia yang lebih dewasa gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya pengaruh pernikahan dini, terus kita memberikan judulnya Siganas itu program penanggulangan pernikahan dini melalui peningkatan ekonomi dan pendidikan. Keren banget. Dapat gold medal ya kak. Wah, Yang penting itu lebih ke tujuannya sih, ke masyarakatnya itu. Semoga ya aku pengennya berharapnya semoga gagasanku itu nggak cuma jadi tulisan dibaca tapi juga bisa memberi pengaruh ya dedikasikan ke masyarakat, implementasinya juga ada gitu. Nanti kakak bisa ikut lah ya ke program Siganas, nanti kita terjun ke masyarakat gitu ya kak. calling aja. Iya pokoknya perempuan itu harus bener-bener terdepan gitu, gak boleh terbelakang kayak gitu sih kak. Makasih Kak Sabrina. Sekarang ke Kak Iva nih, gimana nih prestasinya di KIPM? Prestasi ya kak, kalau di KIPM itu mungkin nggak banyak ya. Kalau dari menang itu cuma dihitung berapa gitu, dari misal ya ikut 10 lomba cuma yang menang 2-1 gitu kan. Kegagalan Iya, awal dari alhamdulillah. Itu kan namanya proses belajar, kita nggak bisa tiba-tiba ikut lomba, kita ikut 10 lomba pengen menang semua nggak bisa ya. Kitanya gitu, iya kita belajar pengennya menang gitu. semua ya. Dari semester 1 memang sering ikut lomba dan dari situ belajar banyak banget, mulai dari public speaking, dari gimana manajemen waktu, itu yang paling penting, manajemen waktu, kemudian bagaimana kita bekerja dalam tim kayak gitu. Untuk aku sendiri tuh biasanya ikut esai dari sama teman-teman KIPM juga, kadang ada juga sama teman-teman prodi ya yang sekiranya cocok lah nanti diajak ke sesuai apa ya namanya kayak tema untuk lombanya itu. Ini aku esai, terus terkadang juga KTI. Kemarin sempat ikut debat juga, coba-coba walaupun belum tahu hasilnya kayak gimana nanti. Terus ini masih esai lagi sih. Terus apa lagi ya? Mungkin lebih banyak ke penulisan karena memang dari SMA fokusnya ke penulisan sama penelitian gitu sih. Terus kalau lomba itu prestasi ya, bukan terpaku ke lomba aja, kayak kita menang lomba esai, kita lomba KTI, bukan itu saja. Kayak kita ikut MBKM nih teman-teman ya, MBKM itu juga kita suatu prestasi loh yang perlu kita banggakan juga. Jadi kayak kita ikut misal kampus mengajar, terus LSIB, kemudian kayak apa lagi ya? Filmapres. Iya, Filmapres juga mungkin bagi teman-teman yang minat nanti tahun depan ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Itu sih kak. Kalau paginya lebih ke penulisan. Kalau pengalaman di Mapres, Kakak ingat gimana ya? Kalau Filmapres itu jujur aja ya, Filmapres itu bukan keinginan sendiri, tapi dari prodi diminta untuk ikut Filmapres. Waktu itu kebetulan di Semarang kan waktu libur kan Februari juga kebetulan menepati kampus mengajar awal ngurus segala macam sama mau KPL ke Bali. Di situ hektik banget sih, iya tabrakan. Terus gimana nih cara manajemen waktu, kayak di satu sisi ada yang berat sebelah atau gimana, takutnya kan keteteran, tapi alhamdulillah bisa itu. Kemarin itu kalau Filmapres awalnya kan kita dari fakultas dulu ke prodi, terus alhamdulillah kebetulan dapet, terus lanjut ke UNIF. Nah di situ disuruh buat kayak semacam karya tulis, gagasan kreatif gitu. Kita bikin suatu inovasi supaya
ada masalah di lingkungan sekitar bisa teratasi dengan gagasan kita taruh di gagasan kreatif, kemudian kita lampirkan juga prestasi-prestasi yang kita dapetin, misal kita dulu pernah ikut apa, menang lomba apa, kita dilampirin di situ, kemudian kita disuruh nulis riwayat hidup dan lain-lain, kemudian kita presentasikan. Dan yang challengingnya itu gimana presentasi kita itu bisa bagus, bisa pede, tapi dengan bahasa Inggris. Itu struggle-nya di sana. Keren banget ya Kak. Karena waktu itu Kak, lucunya ya, waktu itu tuh KKL kan ke Bali. Itu tanggungan dari prodi, wajib ikut mata kuliah KKL. Habis pulang dari Bali itu jam 7. Terus kebetulan film napas itu jam 8. Jadi habis dari kampus, otong-otong ini apa koper segala macem ke kos, mandi segala langsung lanjut lagi. Itu muka udah kayak nggak bisa didefinisikan nih Kak, itu udah kayak ya udah gitu, alhamdulillah ini dapat gitu, jadi nggak sia-sia juga sih, alhamdulillah. Hebat banget ya Kak itu kegiatannya dari apa namanya apa Iya. gimana tips and triknya biar bisa manajemen waktu serapetnya itu? Dari aku tuh kita harus tahu skala prioritas sih Kak. Kita ikut misal Filmapres berarti kita ikut Filmapres dulu, kalau kemudian kita ada kegiatan lain ya kita fokuskan ke kegiatan lain, jadi pikiran kita nggak kemana-mana. Intinya kita tahu skala prioritas, kita fokus, jadi pikiran kita nggak bercabang-cabang. Terus Tips and trik biar mengatur kegiatan-kegiatan itu. Oke, kita lanjut ke Kak Inar. Gimana nih Kak prestasi-prestasi yang ada di UKM? Maaf. Gimana nih Kak Inar? Skill dong prestasinya yang ada di UKM KIPM selama sejauh ini. Kalau untuk prestasi sebenarnya dibandingkan dengan kakak-kakak sebelumnya, pengalaman saya itu lebih kurang ya daripada kakak-kakak sebelumnya, karena untuk ikut kompetisi pun saya tidak sebanyak mereka. Untuk dari periode saya yang tahun lalu ikut KIPM itu alhamdulillahnya saya lolos PKM. Keren banget ya bisa lolos PKM. Iya, Susah banget lah itu Kak. itu sih kalau waktu itu saya merasanya itu bejo ya, karena juga waktu itu pertama kalinya ikut PKM, belum tahu PKM itu apa dan nggak tahu bisa lolos dua-duanya di pendanaan PKM RS-nya. Untuk lomba lainnya sebenarnya saya lebih fokus ke matematika karena kebetulan saya prodi pendidikan matematika dan saya kurang di kepenulisannya sebenarnya, makanya pada saat itu sebelum ada PKM saya ikutnya ke Olimpiade Matematika. Keren banget ya Kak. Tapi mungkin memang belum rezekinya untuk Olimpiade Matematika, belum bisa maju ke tingkat wilayah, jadi rezekinya ternyata di PKM ini. Masih coba untuk selain. Iya. Kalau boleh tahu, kan kakak kemarin udah lolos PKM nih. Boleh kasih tahu dong Kak, spill buat sobat ilmiah nih, tips and triknya lolos PKM itu gimana? Kalau dari pengalaman yang sudah saya jalani, jadi PKM itu sebenarnya harus mengikuti aturan yang ada dari Gulmawa. Itu sangat penting karena walaupun proposal yang kita ajukan itu bagus, sesuai dengan inovasinya ada, kreativitasnya ada, tapi ketika di administrasinya dia tidak sesuai dengan panduan itu akan berakibat fatal. Itu dari pusat akan langsung tidak diloloskan. Jadi menurut saya selain memikirkan tentang idenya, kita juga harus fokus juga ke administrasinya tersebut. Gitu sih. Kalau boleh tahu Kak kemarin PKM apa? Untuk periode tahun lalu itu PKM RSH dan tahun ini juga PKM RSH lagi. RSH itu kemarin bahas tentang apa ya? Kalau PKM RSH itu kan desain sosial humaniora, dan kebetulan karena saya pendidikan matematika, jadi RSH itu memang harus disesuaikan dengan program studinya, dan juga untuk timnya pun harus sama semua program studinya, dengan syarat juga harus ada minimal 2 angkatan yang berbeda.
Nah, untuk PKN yang saya jalani itu tentang desain pembelajaran matematika, di mana desain pembelajaran itu diintegrasikan dengan teknologi dan konteks budaya supaya siswa itu juga mengenal tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia dan juga siswa bisa mengintegrasikan teknologi di matematika tersebut. Ini bener pengalaman yang sangat menginspirasi banget nih Kak buat sobat ilmiah. Nah, untuk sobat ilmiah yang mungkin sedang menghadapi tantangan dalam membuat esai, apa tips and triknya bisa dibagikan nih untuk esainya? Oke, mungkin kalau teman-teman yang baru atau mungkin lagi ngerencanain buat esai itu, kalau dari aku yang pertama itu tentuin dulu kalian mau nulis apa. Kalian ambil mungkin satu permasalahan di mana nanti kalian juga bisa analisis masalah itu dan kalian juga bisa cari penyelesaiannya. Jadi nanti kalau udah dapet langsung dibuat judul. Untuk judul ini sebenarnya bukan yang final tapi juga sebagai apa ya, kayak mungkin frame. Jadi nanti tulisannya nggak kemana-mana, jadi lebih fokus ke judul itu biar nggak ke kanan ke kiri gitu, biar satu lurus aja. Nah setelah itu udah kalian lanjut nulis, kalian perbanyak literasi, perbanyak lihat-lihat jurnal atau lihat-lihat inovasi dari teman-teman. Jadi kita sebenarnya kita boleh kalau misal meniru, tapi juga ada tipsnya, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi nggak boleh plek-plek gitu. Iya, harus disaring dulu. Dari kakak-kakak pasti ada tantangan nih yang telah dihadapi selama mengikuti perlombaan itu. Apa aja sih Kak tantangannya? Kalau dari aku sendiri ya, kalau ISA itu biasanya data itu susah. Terus dari ide yang mungkin inovasinya banyak, ternyata banyak juga diinovasikan orang lain. Dan kendala waktu juga, biasanya waktunya singkat. Itu sih. Kalau tantangan dari aku tuh gimana kita nanti bisa cari ide yang pas sesuai dengan itu, terus cari data-datanya juga sama kayak Kak Sabrina, karena kadang data yang kita ambil itu nggak banyak, kadang yang sumbernya itu dikit, gitu sih Kak. Jadi kayak gimana? Kalau dari aku sendiri, tantangannya ketika PKN itu yang pertama penemuan judul ya, karena di PKN itu kan harus terintegrasi teknologi dan juga ada budayanya, disarankannya seperti itu. Jadi kita harus menggali budaya yang ada di sekitar kita yang bisa masuk ke materi ada di matematika. Terima kasih ya Kak. Sekarang terakhir pesan-pesan untuk sobat ilmiah yang sedang merintis awal esai-esainya tuh gimana ya Kak? Kalau merintis itu dari awal ya, buat teman-teman jangan pantang menyerah ya. Teman-teman harus selalu semangat, karena walaupun ada 10 kegagalan pasti ada emas di sana, ada kesuksesan di sana. Jadi jangan sampai menyerah, gitu aja. Jangan lupa semangat. Kalau dari aku, kata-kata hari ini, waduh, apa ya kata pernah di dari aku tuh Nggak apa-apa. kalau dari aku tuh perbanyak literasi, jangan bosan baca, karena kalau kita nggak perbanyak literasi kita nggak bakal nemu ide, nggak nemu data, nggak bakal bisa nulis kalau kita nggak baca dulu gitu sih. Intinya tetap semangat dan jangan pantang menyerah gitu. Kalau dari aku sih untuk mencapai sebuah prestasi itu pasti ada tantangan dan kesulitan yang kalian hadapi. Jadi ketika tantangan itu datang, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian bisa melewati itu. Terima kasih banyak. Oke. Semangat buat teman-teman. Tepuk tangan dulu sih Kak. Jargon dulu. Boleh dulu jargon. Jargon dulu dari KIPM. Iya. Dari IPM. Nah, aku iya. Salam ilmiah. Salam ilmiah. Salam ilmiah. Salam ilmiah. KIPM Bisma Talent. Terima kasih atas waktu dan inspirasinya untuk hari ini, untuk podcast hari ini. Semoga sobat ilmiah mengambil kesan dan pesan pengajaran dari kakak-kakak yang telah lulus, yang telah lolos dari lomba-lomba yang telah dilalui. Sampai jumpa di episode Inspirasi UKM KIPM selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman.